Smart Eco Life kali ini saya akan berbincang tentang buku yang saya tulis, Enjoy Life with Eco Life. Ya. Buku ini ditujukan kepada siapa saja yang ingin hidup enjoy, menikmati hidup sukses, bahagia, berkah, bersahabat dengan lingkungan. Buku ini bercerita tentang bagaimana kita mengembangkan sifat ego. Buku ini bercerita tentang bagaimana kita hidup selaras dengan alam, dan dengan hidup yang selaras dengan alam, kita bisa menikmati kebahagiaan, kita bisa menikmati enjoy life dengan eco life. Kita ketahui bahwa setiap manusia punya sifat ego. Ya, untuk kita bertahan hidup ada sifat ego. Di buku ini saya menyampaikan bahwa marilah kita menyeimbangkan dan perlahan-lahan kita shifting dari ego ke eco. Ya, dari sifat mementingkan diri sendiri dan sifat berpikir secara menyeluruh untuk kepentingan orang lain, makhluk lain, dan kehidupan untuk sesama. Di dalam buku ini antara lain saya menyampaikan beberapa karakteristik sifat ego dan eco itu. Ya, yang jelas orang yang sifatnya ego itu akan selalu tidak merasa puas, ya, sedangkan eco itu akan selalu puas karena meaningful, ya, hidupnya penuh dengan makna dibanding ego yang hanya meaningless. Dan sifat orang yang ego itu cenderung bermental skakar, bermental yang kecil, kerdil, ya. Sedangkan orang yang eco bermental yang besar, ya, mental of abundance, ya, mental yang. Ya, di buku ini saya menyampaikan tentang new human life. Apa itu new human life? New adalah nature relatedness, keterhubungan dengan alam. Emotional intelligence, dan well-being. Ya. Jadi ketika kita punya nature relatedness, keterhubungan dengan alam, maka kita akan cenderung untuk hidup bahagia, karena riset menunjukkan orang yang indeks keterhubungannya dengan alam sangat kuat, maka dia cenderung untuk bahagia. Sebagai contoh saja yang sangat sederhana, ketika kita disekap di suatu tempat yang tertutup, ya, meskipun segala macam fasilitas diberikan kepada kita, kita akan cenderung untuk tidak tenang, hidup gelisah. Tetapi kalau kita berada di tempat terbuka seperti ini, di mana kita terkoneksi dengan alam, maka tekanan darah, ya, respirasi, nafas kita akan lebih bagus, dan riset menunjukkan bahwa orang yang dekat dengan alam itu lebih sehat secara fisik dan secara mental. Ya. Kemudian kecerdasan emosi. Riset juga menunjukkan bahwa kota-kota yang banyak memiliki taman kota, ya, ruang-ruang terbuka hijau, maka penduduknya hidupnya lebih nyaman dan tingkat kriminalitas juga rendah dibanding kota yang sangat pengap, tidak ada ruang terbuka, tidak ada ruang untuk berekspresi seperti ini, dan orang cenderung selalu sesak, ya, karena tidak ada ruang terbuka, koneksi dengan alam terputus. Jadi sangat erat hubungannya antara nature relatedness, keterhubungan dengan alam, dengan kecerdasan emosi. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan hidup, ya. Ketika kita mencintai lingkungan, kita mencintai alam, maka alam juga akan mencintai kita dan akan banyak anugerah udara yang segar, ya, seperti ini, ya,
kemudian air yang bersih mengalir, tanaman yang kita bisa petik hasilnya. Jadi yuk kita bangun new human life, nature relatedness, emotional intelligence, dan well-being. Secara singkat, buku yang saya tulis mudah-mudahan menginspirasi pembaca sekalian, sehingga dari sini kita dapat insight bagaimana kita hidup selaras dengan alam, bagaimana kita mengembangkan mindset yang terus bertumbuh, ya, sehingga kita menjadi bagian dari pribadi dan bagian dari masyarakat yang terus bertumbuh, memberikan kontribusi untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan untuk alam yang lebih luas. Demikian Smart Eco Life dari saya, Darhamsyah, untuk rekan-rekan sekalian yang luar biasa.